Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino, bacuramin kasarga, basengat kajebata. Harus. Saya Berry, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-7. Pada video kali ini saya akan menampilkan video tentang laporan hasil aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Informasi Pemeliharaan Bangunan Berbasis Elektronik atau dengan akronim SIPEMBATIK. Video kali ini juga menampilkan tahapan dari proses jangka pendek sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dan ditetapkan. Akhir kata, selamat menyaksikan video ini dan kami ucapkan terima kasih. Pelaksanaan aksi perubahan pada UPTD RSUD Puruk Cahu dimulai dengan melakukan laporan kegiatan yang akan dilaksanakan dan meminta dukungan unsur pimpinan untuk suksesnya inovasi SIPEMBATIK atau optimalisasi informasi pemeliharaan bangunan berbasis elektronik. Sebagai bentuk pelaksanaan koordinasi berupa pemaparan secara garis besar program, inovasi, tujuan, dan manfaat yang akan dirasakan bagi organisasi, stakeholder, internal maupun eksternal. Sebagai bentuk pelaksanaan dukungan stakeholder adalah komitmen dalam rapat yang dilaksanakan di Aula UPTD RSUD Puruk Cahu untuk memaparkan tujuan yang akan dicapai dalam aksi perubahan dan sebagai bentuk inovasi dari organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Reji Kinor, Wakil Bupati Mororaya, dengan ini merasa bersyukur dan memberikan dukungan kepada Saudara Berry dalam aksi perubahan aplikasi SIPEMBATIK, yaitu aplikasi optimalisasi informasi pemeliharaan bangunan berbasis rumah sakit umum daerah Puruk Cahu. Agar aksi perubahan ini dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan tim kerja yang terbentuk dalam tim efektif agar dapat melaksanakan seluruh rencana aksi dengan baik dan tepat waktu. Pembentukan tim efektif diawali dengan rapat pembentukan dengan mengundang seluruh tim yang akan terlibat dalam aksi perubahan. Hasil yang akan diharapkan terbentuknya tim yang efektif yang tertuang dalam SK pelaksanaan kegiatan tim efektif. Sekarang kita masuk kepada desain aplikasi. Di desain aplikasi ini, project leader akan mengembangkan inovasi. Desain aplikasi sangat penting dilakukan ketika aplikasi itu mulai akan dijalankan. Dalam aplikasi SIPEMBATIK, aplikasi yang digunakan yaitu ada beberapa menu, yaitu menu perbaikan, menu pelaporan, dan menu pelaksanaan kegiatan dari informasi SIPEMBATIK. Pada proses pelaksanaannya melibatkan tim lapangan atau unit terkait. Bidang ini yaitu pengelola data elektronik atau PDD RSUD. Anggota di dalamnya adalah tim IT yang membantu merumuskan bagaimana aplikasi ini akan bekerja, menu-menu apa yang masuk dalam aplikasi ini, sehingga nantinya dalam proses pengembangan kemudian proses pelaksanaan di lapangan, aplikasi ini dapat terwujud dan bisa dilaksanakan. SIPEMBATIK, yes, yes, yes. Proses pembuatan aplikasi.
Tahapan ini tidak hanya berupa proses visualisasi ide, tetapi juga proses pembuatan ide, atau dengan kata lain, sebuah metode dalam pembangunan suatu produk atau aplikasi. Dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari suatu aplikasi. Dan pada outputnya, kegiatan ini menemukan laman muka, menu, tampilan yang ada dalam aplikasi tersebut. Berikut adalah video tampilan dari aplikasi Si Pembatik. Selamat datang di aplikasi Si Pembatik. Untuk tampilan depan, aplikasi seperti pada layar. Kemudian kita masuk dan login di menu login. Kita klik username dan password. Kemudian kita login. Nah, setelah kita login, kita masuk pada tampilan menu utama, yaitu data inventaris, permintaan perbaikan, perbaikan inventaris, dan pemeliharaan inventaris. Di menu ini terdapat data inventaris yang berisi sejumlah bangunan yang ada di rumah sakit, IGD Fonek dari sampai, ruangan poliklinik, dan ruangan manajemen. Ini adalah dasar kita untuk melakukan penginputan data kerusakan yang ada di setiap instalasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kita masuk pada menu permintaan perbaikan. Di menu permintaan perbaikan terdapat nomor permintaan, tanggal perbaikan, kemudian jenis deskripsi kerusakan, kemudian yang meminta. Di sini untuk yang meminta kami masih menggunakan admin, tapi di lapangan nanti sesuai dengan ruangan yang ada di ruangan. Nah, kebetulan di sini sudah di-input melalui data, yaitu ruang Dahlia. Nah, pada ruang Dahlia sudah menginput data kerusakan, yaitu nomor inventaris ruangan Dahlia dengan deskripsi kerusakan atap bocor, mohon segera diperbaiki. Nah, pada saat itu nanti yang melapor di sini yang meminta nama dan ruangan yang meminta. Nah, setelah itu terinput, baru kita lakukan penyimpanan atau di save. Kemudian setelah permintaan perbaikan sudah dikirimkan, sudah di save, kita masuk pada menu perbaikan inventaris. Nah, menu perbaikan inventaris ini nanti akan dibuka oleh tim dari IPSRS atau tim dari instalasi penunjang rumah sakit. Untuk menu seperti ini, menu permintaan seperti biasa, nanti pada saat pelaksanaannya sudah dilaksanakan, kita coba untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, nanti tim dari IPSRS mengisi dari uraian kegiatan. Di sini atap ruang Dahlia sudah diperbaiki. Tanggal perbaikan, tanggal sesuai dan tanggal perbaikan, kemudian penanggung jawab ini yang dilakukan atau diisi oleh tim IPSRS. Nah, kemudian pada pelaksanaan ini ada menampilkan teknisi rumah sakit, teknisi rujukan, dan pihak ketiga. Karena ini dilakukan oleh tim rumah sakit, jadi kita isi teknisi rumah sakit. Kemudian di sini ada menu biaya. Biaya yang dikeluarkan nanti bisa dijelaskan di sini. Kalau untuk laporan di ruangan Dahlia, kita mengeluarkan dana sekitar 2 juta. Jadi untuk di status ini bisa diperbaiki atau tidak bisa diperbaiki. Jadi sudah dilaksanakan, kita klik bisa diperbaiki dan simpan. Kemudian menu berikutnya adalah pemeliharaan inventaris. Nah, di pemeliharaan inventaris ini menunjukkan data pemeliharaan selama 1 tahun yang akan dilaksanakan di RSUD Puruk Cahu. Nah, di sini menampilkan pembuatan bangunan WC radiologi dan rehab bangunan ruang anggrek, pembuatan workshop IPSRS. Jadi untuk sumber dana sudah ada, jenis maintenance atau perawatan sudah ada. Mungkin itu yang dapat kami tampilkan dalam aplikasi Si Pembatik. Terima kasih. Tahapan selanjutnya adalah tahapan sosialisasi yang dilakukan di Aula RSUD Puruk Cahu. Dihadiri seluruh kepala ruangan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab data atau PJ data dan merupakan suatu tim efektif
Pada tahap ini dilakukan penjelasan tentang aplikasi dari awal sampai akhir, yaitu dari proses login sampai dengan cara penginputan data aset inventaris bangunan, proses pelaporan bangunan, dan proses pelaporan kerusakan, kemudian perbaikan aset bangunan, pemeliharaan bangunan, dan informasi pemeliharaan rehabilitasi sampai pembangunan gedung baru di UPTD RSUD Puruk Jahu. Kita masuk pada bagian monitoring dan evaluasi. Merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengandalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, namun ini memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan monitoring dilakukan sesuai jadwal yang sudah disusun pada tanggal 14 sampai 22 Juli tahun 2022. Demikian video hasil aksi perubahan yang dilaksanakan di UPTD RSUD Puruk Jahu. Semoga aksi perubahan ini dapat berguna bagi masyarakat Murung Raya dan bagi pelayanan di UPTD RSUD Puruk Jahu. Sekian dan terima kasih.